Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Abdul Rahman, calon guru penggerak angkatan 10 kelas 39 SMP Negeri 1 Kopo, Kabupaten Serang. Dengan fasilitator Ibu Laksmi Indrawati MPD dan pengajar praktik Ibu Lisnawati SPD. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan tugas koneksi antar materi modul 2.1 tentang pembelajaran berdiferensiasi. Pertanyaan pertama, buatlah kesimpulan tentang apa yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi dan bagaimana hal ini dapat dilakukan di kelas. Pengertian pembelajaran berdiferensiasi. Menurut Tomlinson, dalam kelas yang mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru melakukan upaya yang konsisten untuk merespon kebutuhan belajar murid. Mendiferensiasi pembelajaran berarti mengguncang apa yang terjadi di kelas sehingga murid memiliki banyak pilihan untuk menerima informasi, memahami ide, dan mengekspresikan apa yang mereka pelajari. Lebih lanjut dijelaskan bahwa pembelajaran berdiferensiasi merupakan serangkaian keputusan masuk akal atau common sense yang dibuat oleh guru yang berorientasi pada kebutuhan murid. Keputusan-keputusan yang dibuat tersebut adalah yang terkait dengan 1. Tujuan pembelajaran yang didefinisikan secara jelas. 2. Bagaimana guru menanggapi atau merespon kebutuhan belajar murid. 3. Lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar. 4. Manajemen kelas yang efektif. Dan 5. Penilaian berkelanjutan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha guru dalam memfasilitasi dan mengakomodir keberagaman kebutuhan belajar murid yang diawali dari pemetaan kebutuhan murid, merancang rencana pembelajaran, dan menerapkan strategi pembelajaran di kelas secara komprehensif dan fleksibel, disertai dengan penilaian-penilaian berkelanjutan. Adapun langkah-langkah penerapan pembelajaran berdiferensiasi di kelas diantaranya yaitu 1. Mendefinisikan tujuan pembelajaran secara jelas. Guru harus paham capaian pembelajaran dan tujuan pembelajaran agar dapat mengkomunikasikannya kepada murid dan menentukan bagaimana ia dapat membantu murid-murid untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditentukan. Langkah kedua yaitu mengidentifikasi dan memetakan kebutuhan belajar murid. Kita dapat mengkategorikan kebutuhan belajar murid berdasarkan 3 aspek. 1. Kesiapan belajar murid atau readiness. Kebutuhan belajar murid yang kedua yaitu minat murid. Kebutuhan belajar murid yang ketiga yaitu profil belajar murid. Langkah ketiga dalam menerapkan pembelajaran diferensiasi di kelas yaitu merancang modul ajar atau RPP dengan memperhatikan strategi penerapan pembelajaran berdiferensiasi, yaitu diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Langkah keempat adalah mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi di kelas. Guru proaktif mengelola manajemen kelas yang efektif sehingga guru dapat menciptakan lingkungan belajar di kelas yang dapat mengundang murid untuk terlibat secara aktif dalam proses pembelajaran. Langkah kelima adalah melakukan asesmen berkelanjutan. Praktik pembelajaran berdiferensiasi haruslah berakar pada asesmen. Asesmen berfungsi untuk mengetahui kebutuhan belajar serta perkembangan dan pencapaian hasil belajar peserta didik. Berdasarkan fungsinya, asesmen terdiri dari 3 jenis, yaitu 1. Asesmen sebagai proses pembelajaran atau assessment as learning. 2. Asesmen untuk proses pembelajaran atau biasa disebut dengan assessment for learning. Dan yang ketiga, asesmen pada akhir proses pembelajaran atau assessment of learning. Ketiganya dapat dilaksanakan baik dengan metode asesmen sumatif maupun formatif. Pertanyaan kedua, jelaskan bagaimana pembelajaran berdiferensiasi
dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu mencapai hasil belajar yang optimal. Jelaskan pula bagaimana Anda melihat kaitan antara materi dalam modul ini dengan modul lain di program pendidikan guru penggerak. Bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu mencapai hasil belajar yang optimal. Dengan menerapkan prinsip-prinsip pembelajaran berdiferensiasi yang dapat memenuhi kebutuhan belajar murid yang beragam, dan dengan mempertimbangkan kebutuhan individual murid, serta dengan menerapkan strategi pembelajaran yang beragam dari segi konten, proses, maupun produk yang dihasilkan, dengan demikian, murid dapat belajar dengan memilih cara yang paling efektif sesuai dengan kesiapan, minat, dan profil belajar mereka, sehingga mereka akan lebih mudah dalam mencapai tujuan belajar yang optimal, serta dapat menghasilkan output berupa produk sesuai dengan minat dan preferensi mereka. Jelaskan pula bagaimana Anda melihat kaitan antara materi dalam modul ini dengan modul lain di program pendidikan guru penggerak. Koneksi pembelajaran berdiferensiasi dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Prinsip-prinsip pembelajaran berdiferensiasi yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan belajar murid dari aspek kesiapan belajar, minat, dan profil belajar, serta dalam proses pembelajaran yang menerapkan strategi pembelajaran yang beragam dalam hal konten, proses, dan output produknya. Hal ini selaras dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara yang menegaskan bahwa pendidikan harus berpihak pada anak dan menuntun kekuatan kodrat anak, baik kodrat alam maupun kodrat zaman, untuk mencapai kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat. Koneksi pembelajaran berdiferensiasi dengan nilai dan peran guru penggerak. Untuk dapat mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi di kelas secara optimal, dibutuhkan modal dasar bagi seorang guru berupa nilai dan peran yang harus dimiliki oleh seorang guru. Nilai-nilai guru penggerak selaras dengan prinsip-prinsip pembelajaran berdiferensiasi, terutama nilai berpihak pada murid. Nilai reflektif sangat diperlukan untuk dapat mengevaluasi dan merencanakan pembelajaran berikutnya. Nilai kolaboratif sangat penting agar dapat berkolaborasi dengan rekan sejawat dan orang tua murid untuk menggali informasi tentang kebutuhan belajar murid. Nilai mandiri dan inovatif sangat diperlukan guna memperbaiki proses pembelajaran dari waktu ke waktu. Koneksi pembelajaran berdiferensiasi dengan visi guru penggerak. Penerapan pembelajaran berdiferensiasi merupakan serangkaian cara untuk mewujudkan visi seorang guru mengenai murid impiannya. Melalui pembelajaran berdiferensiasi, guru dapat mengakomodir kebutuhan belajar murid untuk mencapai tujuan pembelajaran yang optimal. Dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip pembelajaran berdiferensiasi, guru harus mampu berkolaborasi dengan seluruh warga sekolah dan menggali serta mengoptimalkan kekuatan yang dimiliki oleh sekolah sehingga mampu mendukung terwujudnya visi sekolah yang berpihak pada murid. Koneksi pembelajaran berdiferensiasi dengan budaya positif. Dalam pembelajaran berdiferensiasi, guru memiliki peran yang sangat penting dalam menciptakan lingkungan belajar yang positif. Lingkungan belajar yang positif tercipta karena adanya budaya positif yang lahir dari disiplin positif, yaitu disiplin yang bersumber dari dalam diri sendiri sebagai perwujudan dari nilai-nilai kebajikan universal. Pembelajaran berdiferensiasi akan berjalan optimal jika di dalamnya dilaksanakan asas budaya positif. Adanya kesepakatan dan nilai disiplin positif akan membuat pembelajaran bisa berjalan secara aman, nyaman, dan berpihak pada murid, sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai dengan optimal. Untuk mengakhiri pemaparan ini, saya bacakan sebuah kutipan dari Carol M. Tomlinson, seorang pakar pendidikan pembelajaran berdiferensiasi. Differentiation is simply a teacher attending to the learning needs of a particular student or small groups of students rather than teaching a class as though all individuals in it were basically alike. Pembelajaran berdiferensiasi adalah sesederhana seorang guru memperhatikan kebutuhan belajar murid tertentu atau kelompok kecil murid daripada mengajar suatu kelas dan beranggapan seolah-olah semua individu di dalamnya pada
dasarnya sama. Carroll and Tomlinson.